Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan belajar tentang JavaScript S6 atau skema skema ECMAScript. Kepanjangan dari ECMAScript adalah European Computer Manufacturers Association. Guna JavaScript fitur yang didapatkan dari S6 adalah penulisan yang lebih singkat dibandingkan JavaScript versi sebelumnya. Pada kali ini saya yang pertama variabel, saya membuat menggunakan const. Kita tahu keyword const merupakan variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini. Saya kasih const name dan isinya menggunakan terus saya ingin mengubah namanya seperti ini, itu tidak bisa, maka akan muncul error. Contohnya saya kasih dulu ini variabel JS ya, kita open, kita inspect, maka akan jadi seperti ini, error karena const tidak dapat karena const merupakan variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa dirubah. Lanjut seperti ini, variabel name saya juga membuat keyword yang menggunakan var atau let dan var lebih mirip, dimana nilainya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Tetapi ada bedanya, yaitu pada scope didefinisikannya. Variabel yang dibuat menggunakan let atau const menganut sistem black scope, yang dimana cukup variabelnya hanya bisa diakses di dalam black scope. Sedangkan var menganut sistem functional scope, yang artinya variabel yang didefinisikan dapat diakses dari dalam ataupun luar black scope kecuali luar function. Contohnya seperti ini. Di atas akan mencetak Ahmad S karena variabel name 1 di dalam if mengalami yang namanya overrider atau bisa disebut dengan pengangkatan. Jadi seolah-olah kodenya menjadi seperti ini. Maka akan dilihat. Lanjut yang kedua default parameter. Kita bisa membuat sebuah function yang memiliki parameter yang bersifat opsional, dimana jika kita tidak menentukan nilainya, maka kita akan berikan nilai secara default. Sebelum ada S6 untuk membuat parameter yang bersifat opsional dalam function, kita bisa membuatnya seperti ini. Function hello music, terus dalam function ada variabel let yang isinya nama parameter. Terus ini yang kalau sekarang di dalam S6 kita bisa mempersingkat penulisannya, kurang lebih seperti ini. Kita dulu seperti ini. Dalam variabel function hello kita bisa mengisi parameternya dengan nilainya sekaligus, dan pemanggilannya kita juga bisa pakai parameter dan tidak tanpa parameter. Coba kita panggil di
akan muncul hello world dan undefined. Ya, lanjut yang ketiga, ketiga template string atau literal. Template string atau template literal adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memanggil sebuah variabel di dalam string, dan kita harus menggunakan backtick. Backtick itu yang mana? Yang seperti ini. Di ujung ini seperti ini. Contoh menggabungkan string dan variabel tanpa template string kurang lebih seperti ini. Let name tambah let gender, name dan gender. Terus kita tambah juga menggunakan string. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Misalnya memiliki tapi secara output hasilnya akan sama bisa juga, dan kita bisa menulis dan kita bisa lebih mudah menuliskannya menggunakan template string seperti ini. Template string komen ini variabel dan name seperti tadi, tapi bedanya di sini kita langsung konsol dan menggunakan ini mengambil dari name dan memiliki kelamin gender. Dan lanjut di arrow function. Di arrow function merupakan fitur bawaan sejak S6 rilis, di mana digunakan untuk mempersingkat sebuah perubahan. Contoh biasanya seperti ini. Sini saya buat const variabel terus function, dan ini parameternya, terus dikembalikan nilainya di return lalu dipanggil. Itu function yang biasa. Function yang di atas diubah dan kita akan mengubahnya menjadi arrow function seperti ini. Pertama kita change name, lalu namanya hello, terus diisi nanti ini, terus maka akan muncul output hello Fikar yang nama yang diisi. Di atas menggunakan arrow function jika masih memiliki satu parameter. Bagaimana jika lebih dari satu parameter? Kita bisa menambahkan pakai tanda kurung. Contohnya seperti ini. Sini parameternya ada dua, nama dan umur. Panggilannya pertama hello, terus yang pertama namanya dan yang kedua umurnya, maka akan muncul umur namanya dulu baru umurnya. Lanjut ketiga, reset parameter. Di reset parameter ini digunakan jika kita ingin membuat sebuah function yang memiliki jumlah parameter yang tidak terbatas. Reset parameter ditandai dengan titik 3 di dalam parameter. Contohnya seperti ini. Function yang kita juga memberikan nilai beberapa di dalam parameter. Reset parameter ini ya. Reset parameter juga bisa digabung dengan parameter lainnya, dengan catatan harus ditaruh di bagian paling belakang di dalam parameter. Contohnya seperti ini juga harus paling belakang. Jadi kalau ada parameter lain, parameter ini harus paling belakang. Lanjut di
Destructing and restructuring. Destructing digunakan untuk membuat sebuah variabel-variabel baru dari elemen yang ada di dalam sebuah array atau objek. Contohnya seperti ini. Sini membuat variabel array, ada yang 3 nama. Terus variabel yang diambil dari nama variabel ini dan akan dikonsolok. Ini kan diambil dari sini. Tapi contohnya versi objeknya yang begini. Contohnya const obj nama, umur, dan akan diambil const dari obj. Kalau kita console name akan muncul bagian namanya dan console x akan muncul. Nah, kalau restructuring ini kebalikan dari destructuring, yaitu digunakan untuk membuat sebuah objek dari variabel. Contohnya seperti ini. Const name yang kayak tadi, name, terus umurnya, terus objek. Tapi di sini bedanya di bagian print outputnya console log langsung objek, maka akan muncul semua data-datanya yang ada sudah diisi. Lanjut ke speed operator. Speed operator ditandai dengan 3 titik. Tandai dan digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama untuk mengcopy sebuah array, yang kedua menggabungkan sebuah array. Contoh yang pertama sini saya const R2. Nah, ini array yang kedua, tapi dia mengkopinya ya, dari array 1. Maka akan print outputnya muncul ini. Dan yang kedua itu kita bisa menggabungkan juga. Lanjut ke array map. Array map digunakan untuk membuat peluang ke sebuah array dengan mengembalikan array baru tanpa memodifikasi array sumbernya. Array.map. Contohnya di sini biasanya sering kita gunakan nanti di dalam project React.js untuk melakukan peluang data. Contohnya seperti ini, ada const yang namanya variabel arraynya r, berisi 7 elemen, 7. Terus kita ingin memanggilnya const number r.map. Pertama kita membuat variabel r dengan isi angka 1 sampai 7 dengan jenis array. Kemudian kita looping menggunakan r.map dan key yang kita gunakan di sini untuk mendapatkan datanya adalah value. Dan dikembalikan value-nya, terus console log number maka muncul 1 sampai 7. Yang ketiga, lanjut ada promise. Promise adalah objek yang mempresentasikan sebuah keberhasilan, kegagalan, dan sebuah event yang berhasil bersifat asynchronous yang terjadi di masa yang akan datang. Dan karena dinamakan promise atau kalau diterjemahkan adalah janji, maka pasti ada kondisi yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi dari janji tersebut. Dan di dalam promise ada 3 buah state yang harus kita tahu, yaitu fulfilled, rejected, dan pending. Dan untuk menjalankan keadaan di atas maka ada sebuah callback yang bisa kita gunakan, yaitu resolve yang berarti janji telah dipenuhi, dan
reject ketika tidak terpenuhi. Kemudian ada finally, yaitu ketika waktu tunggu selesai. Contohnya seperti contoh sederhananya seperti ini. Seperti ini. Di sini kita masih mendapatkan nilai dalam bentuk promise. Bagaimana jika kita ingin mengambil nilai resolve dan react-nya secara langsung? Kita bisa menggunakan ten dan cat, kurang lebih seperti ini. Kita hapus dulu yang ini karena ini menggunakan. Ya, seperti ini. Sekarang jika dijalankan, maka kita sudah bisa mengambil value-nya secara langsung karena kita menggunakan ten dan cat. Lanjut di Assassin Await. Assassin Await adalah fitur baru yang hadir sejak dirilisnya ES 2017. Fitur ini digunakan untuk menangani proses promise dengan lebih singkat dan efisien. Async atau asynchronous function merupakan sebuah fungsi yang bekerja secara melalui event loop yang menghasilkan sebuah prompt seperti return value, yang dimana kode ditulis seperti kode yang bersifat standar. Sebuah assassin function dapat memiliki keyword await di dalamnya yang digunakan memberhentikan eksekusi sementara sambil menunggu prompt yang selesai atau resolve. Contoh kodenya itu seperti ini. Di atas pertama kali kita buat sebuah prompt return berupa resolve dengan teks selesai atau akhir. Selesai waktu dalam 300 milisecond atau 3 detik. Kemudian kita buat function baru dengan nama teks dan jenis asynchronous, yaitu tanda dengan keyword async. Dan di dalam kita buat variabel baru dengan nama don yang berisi keyword await dan mengambil prompt text prompt seperti ini. Kemudian kita panggil function async tersebut dengan urutan kedua dan masih ditampakkan setelah 3 detik. Dan ini output yang muncul mulai akhir selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu mengerti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.